lagi di live di kelas terakhir KFO 2. Sebelumnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam yang spesial sekali untuk teman-teman semuanya dan terkhusus kelas KFO, yaitu apa? Kelas penutup KFO, di mana malam ini ya langsung akan diberikan, kita akan belajar bersama dengan guru besar kita, upline kita semua, dan beliau adalah pendiri Bisnasa ini. Nah, untuk itu siapa beliaunya? Yang jelas beliau sosok elegan yang telah dengan tangan dinginnya telah menghasilkan ribuan stokis dan ribuan mitra-mitra sejahtera di Bisnasa, yang membongkar dari mental block sehingga menjadi insan-insan luar biasa, menjadikan orang-orang yang bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke, kita tunggu siapa beliaunya. Dan ini kabar baiknya lagi teman-teman semuanya, kita langsung live langsung dari kediaman guru besar kita, Bapak Dr. Insinyur Haji Agung Setiawan MSI. Oke, mari kita sambut beliaunya, kita belajar, kosongkan gelas, kita resapi ilmu, pesan, visi, misi, kenapa kita ada di NASA, kenapa kita harus sukses di NASA, dan kenapa NASA ada, semua akan dibedah tuntas oleh beliaunya. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan kehadiran beliaunya. Kita sambut Bapak Dr. Insinyur Agung Setiawan, Crown Diamond Director. NASA dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini, saya merasakan sebuah kebanggaan dapat membersamai Bapak Ibu sekalian semua. Di sini ramai, ada berkumpul beberapa orang leader Anda di tempat saya, sampai ke puncak pimpinan leader Anda, Bapak Munir Hadipurnomo, membersamai saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini saya dibuat sebuah materi yang beliau pengen berikan untuk panjenengan lewat saya, adalah materinya tentang spiritual building to success. Materi ini sebetulnya sesuatu hal yang setiap orang bisa, setiap orang mampu untuk membawakannya, setiap orang akan dapat membawa. Seseorang mampu menerjemahkan dari apa awal sampai akhir sebuah tujuan itu. Dan di sini saya mencoba untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian belajar. Dari judul yang diberikan kepada saya, Spiritual Building to Success, adalah sebuah raih bersama. Dan di sini saya yakin semua orang, semua insan yang berkumpul di NASA mempunyai satu tujuan yang sama untuk meraih kebahagiaan itu, untuk meraih kesejahteraan itu, untuk meraih kesuksesan itu. Karenanya saya ingin meneguh ulangkan kembali bagaimana kita bisa tergabung di NASA, kita bisa bersama-sama berjuang di NASA. Tentunya bukan tanpa satu alasan, tentunya bukan tanpa satu sebab. Alasan dan sebab inilah yang akan menjadikan penentu seberapa cepat kita mampu, seberapa kuat kita bisa mencapai meraih kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan yang ada di NASA ini. Dari awal saya ingin sampaikan bahwasanya kita mempunyai latar belakang yang berbeda. Satu orang dengan orang yang lain mempunyai latar belakang yang berbeda.
Dari latar belakang yang berbeda ini pun akan menentukan bagaimana seseorang itu mengambil sikap, bagaimana seseorang itu akan berlaku, bagaimana seseorang itu akan bertindak, bagaimana seseorang itu akan meraih kesuksesan yang ada. Karenanya kita tidak bisa memaksakan satu pemahaman tentang kesuksesan ini kepada orang yang lain, pribadi yang lain. Tetapi dalam satu upaya agar kita ingin menyatukan visi misi kita, bahagia sukses bersama di NASA ini, kita harus menyetarakan visi, misi, frekuensi, vibrasi kita. Tentunya kita harus bisa mengolah, tentunya kita harus bisa mengakomodir seluruh latar belakang dari Bapak Ibu sekalian ini untuk menjadi satu pribadi yang lebih tangguh, satu pribadi yang mampu memahami visi misi NASA, mampu memahami vibrasi-vibrasi serta bagaimana aksi-aksi tindakan kita untuk meraih kesuksesan di NASA. Tentunya tidak bisa dipaksakan, ada yang perlu waktu 1 tahun, ada yang perlu 2 tahun, ada yang cukup dengan 6 bulan, cukup dengan 3 bulan sudah mampu menerjemahkan. Ada yang datang dari bentang Jawa pun, ada dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Jogja sendiri, dari Madura. Kita semua mempunyai perbedaan. Kita semua mempunyai keragaman. Dan kita semua ini tentu mempunyai alasan yang berbeda, tentu mempunyai tujuan yang belum tentu sama meskipun kita bersama-sama di NASA. Maka saya menggarisbawahi kita harus mampu untuk menyatukan, menyetarakan frekuensi kita untuk bagaimana kita bisa sukses bersama, sukses berjamaah di NASA ini. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, perlu Bapak Ibu sekalian fahami visi misi NASA, bisa Bapak Ibu sekalian lihat dari setiap Bapak Ibu sekalian menerangkan di pendaftaran, melihat bagaimana dengan jelas, dengan lugas Bapak Hana Indra Kusuma ataupun dari manajemen PT Natural Nusantara, Bapak Joni Rianto, Bapak Gunawan Budiarjo menjelaskan kepada kita atau jajarannya yaitu para technical service yang akan memberikan pelayanan kepada kita untuk mampu menerjemahkan visi dan misi NASA. Nah, setelah kita memahami tentang visi dan misi NASA, maka bagaimana kita secara bersama-sama ini menerjemahkan dalam sebuah gerak langkah. Karenanya saya akan membagi 3 tahapan dalam hal ini, 3 tahapan pemahaman seseorang, 3 tahapan pemahaman kita semua yang diperlukan untuk mampu menerjemahkan visi misi NASA tersebut menjadi diejawantahkan ataupun diwujudkan dalam sebuah kesuksesan, dalam sebuah kebahagiaan bersama di NASA. Yang pertama adalah tahapan permulaan, di mana dalam tahapan permulaan ini orang akan memulai di NASA dengan kita semua bergabung, kita semua mendaftar, kita semua menjadi bagian dari PT Natural Nusantara, kita semua ini menjadi mitra PT Natural Nusantara atau PT NASA. Dengan kita bergabung, maka kita akan mampu untuk melalui tahapan pertama, yaitu tahapan permulaan kita untuk meraih kesuksesan bersama di NASA. Yang Bapak Ibu sekalian perlu pahami dalam tahap adalah alasan bergabung di PT Natural Nusantara ini satu dan lain orang tentunya berbeda, dan itu yang unik dan itu yang terkadang membuat kita
terlarut ke dalamnya, dan itu pula yang membuat kita kadang mampu menyelami kesulitan orang, mampu menyelami kesulitan kita sendiri, yang terkadang dalam sebuah perjalanan seseorang tergabung di NASA karena sebuah keterpaksaan. Ada juga orang yang tergabung di NASA karena seseorang tersebut menyadari betapa pentingnya untuk kita bekerja, berbisnis secara sistem, sehingga kita tidak akan lelah selamanya. Ada juga orang yang tergabung di NASA karena ketertarikan akan produk-produk yang sangat bagus, sangat berkualitas di NASA. Ada juga orang yang tergabung di NASA karena melihat bukti-bukti nyata dari orang-orang yang terlibat di NASA, orang-orang yang berkait dengan NASA, memberikan satu fakta prestasi, pencapaian-pencapaian, tahapan kesuksesan yang ada ini secara nyata dengan ditunjukkan yang paling sederhana adalah tingkat penghasilan dan peningkatan kesejahteraan dari mereka. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, alasan teman-teman bergabung itu banyak sekali. Ini pula yang menjadikan kita penting sekali untuk memahami, karena cara bagaimana kita membersamai, cara bagaimana kita melatih, cara bagaimana kita menyatukan atau menyetarakan frekuensi dengan istilah vibrasi terkopi ini sesuatu yang sangat unik, berbeda satu dan lain. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, kita tidak bergeser dari bagaimana visi dan misi NASA yang sangat luar biasa. Karenanya apapun latar belakangnya kita harus mampu. Yang pertama, kita mampu untuk membuka pemahaman dan pola pikir seseorang tentang apa yang telah dia alami, tentang apa yang selayaknya, semestinya, niscaya, keniscayaan akan diraih oleh seseorang. Manakala kita sudah bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana kita bisa memberikan satu peningkatan, memberikan satu kelebihan dari kegiatan atau usaha kita di NASA ini terhadap seseorang, tentunya seseorang akan mengikuti pola pikir kita mendasar tentang tahap mula atau tahap pertama langkah sukses kita di NASA. Jadi bagaimana kita memberikan kepada seseorang pemahaman tentang pola pikir yang benar, mengolah bagaimana seseorang mampu mempunyai pola pikir yang benar, ini sudah banyak diulas dari materi-materi sebelumnya. Dan ini yang luar biasa adalah dengan kita mampu untuk memberikan satu perubahan sebuah pola pikir dari pola pikir yang biasa-biasa saja menuju pola pikir orang yang luar biasa. Disinilah terjadi lompatan yang luar biasa tentang bagaimana kemampuan sumber daya manusia bisa kita olah dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan garis bawah, tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan yang hal ini. Karena apa? Karena terkadang seseorang sudah mati, seseorang sudah menutup. Mati dalam artian pola pikirnya tertutup dengan yang pertama bisa jadi karena zona kenyamanannya, bisa jadi karena ketakutannya terhadap kerja-kerja yang sudah biasa dia lakukan. Yang ketiga, keterikatannya dengan keterbatasan waktu, tenaga karena sudah bekerja. Kita tidak bisa memaksakannya. Dalam hal ini kita hanya bisa merubah pola pikir dengan sedikit demi sedikit.
Disitulah peran seorang leader, peran seorang distributor aktif diperlukan untuk bagaimana mampu menjembatani kesenjangan yang ada dari pola pikir orang-orang biasa menjadi pola pikir orang-orang yang lebih maju menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan yang senyatanya. Tahap permulaan ini biasanya lebih berat, dan di sini sebetulnya tugas kita bukan menjadikan seseorang untuk sukses, tetapi adalah kita memilih orang yang tepat untuk dapat kita bersamai mencapai kesuksesan. Artinya adalah ada hak seseorang untuk menyatakan tidak, ada hak seseorang untuk tetap pada pola pikirnya, pada kebiasaannya yang lama. Sehingga kita tidak berkecil hati manakala kita ditolak. Sehingga kita tidak berkecil hati atau frustasi kalau orang menyatakan merasa gagal di NASA. Karena apa? Mereka tidak mempunyai kesetaraan frekuensi dengan kita, kesetaraan frekuensi semangat dengan kita, kesetaraan frekuensi pola pikir dengan kita. Di permulaan saya sampaikan 3. Yang kedua adalah tahapan bagaimana kita mengolah dari sumber daya yang ada ini untuk kita tingkatkan kemampuannya, untuk kita tingkatkan pemahamannya, keilmuannya, untuk bisa meraih kesuksesan di NASA. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini, pada tahapan ini kalau diterangkan ini cukup panjang. Setelah kita mampu membawa pola pikir yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa, maka sekarang kita akan mengolah. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, dalam mengolah ini tentunya harus ada sebuah transfer ilmu, transfer knowledge, transfer pengetahuan, transfer semangat, transfer pengalaman dari seseorang leader aktif, dari seorang distributor aktif, dari seorang mentor kepada seseorang yang kita ajak atau kita bersamai untuk meraih kesuksesan bersama di NASA. Nah, apa saja dalam tahapan mengolah sumber daya yang ada ini? Kita di NASA ini tidak hanya meraih tentang uang saja, tetapi di NASA ternyata kita sangat-sangat luar biasa. Kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, kita bisa mendapatkan semangat-semangat baru, kita bisa mendapatkan bagaimana manajemen tentang kebahagiaan, manajemen tentang waktu, penting bagi Bapak Ibu sekalian, karena ilmu itu langka bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak didapatkan di bangku kuliah, tidak didapatkan di bangku sekolah. Ini berdasarkan pengalaman dari leader-leader yang diolah, disarikan dari sebuah pemahaman tentang ilmu dari buku, dijalankan dengan tekun, dijalankan dengan penuh penghayatan, sehingga dapat disarikan dan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di dalamnya untuk meraih kesuksesan di NASA ini tadi banyak sekali ilmu, tetapi di sini kita tidak akan membedah satu persatu. Saya hanya ingin sampaikan intinya adalah seseorang ini harus memahami. Yang pertama, visi misi NASA, bahasanya di NASA ini kesuksesan harus diraih secara berjenjang, secara bertahap, pelan-pelan. Kalian perlu fahami bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan di NASA ini saya berani nyatakan berbeda dengan apa yang dialami orang lain. Saya secara pribadi menyampaikan bahwa berbeda sekali orang yang bekerja secara biasa dengan orang yang bekerja secara sistem. Mahal sekali karena ini
seringkali menjadikan kita gampang sekali menghadirkan ribuan, jutaan kambing hitam yang akan membawa kita gagal, yang akan membawa kita berhenti, yang akan membawa kita tidak melanjutkan perjuangan-perjuangan kita di NASA. Intinya, sistem di NASA itu sederhana. Tinggal kita meniru, tinggal kita konsisten, kita tidak komitmen menjalankannya, maka sistem itu akan menjerat kita, sistem itu akan membelenggu kita, serasa sistem itu berat untuk kita laksanakan, sehingga kita akan menyatakan, aku gagal di NASA. Sebenarnya bukan gagal, tetapi adalah Bapak Ibu sekalian tidak tetap berjuang di lintasan. Artinya Bapak Ibu sekalian memilih terpelanting ataupun mengeluarkan diri Anda dari lintasan ini. Karena gagal dan berhasil di NASA ini adalah bukan dinilai dari seberapa. Jadi tadi saya sudah sampaikan visi misi NASA, itu yang pertama, yang kedua sistem, yang ketiga produk. Di produk ini Bapak Ibu sekalian, betapa kita semua beruntung memiliki sebuah perusahaan, menjadi mitra sebuah perusahaan yang sangat peduli terhadap kebutuhan dari mitra-mitra kerjanya. Kebutuhan ini didasarkan dari kebutuhan secara umum dan mendasar di masyarakat, di mana kita bisa pahami NASA ini menyediakan produk mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur. Mulai dari balita sampai manula. Mulai dari tumbuhan-tumbuhan hortikultura. Karena apa? Semua kita bisa bertumbuh, berkembang, bisa naik, bisa turun. Maka saya sampaikan sampai detik hari ini, produk itu sangat gurih, laris, manis seperti kacang goreng. Contoh yang sederhana adalah, siapa yang gak kenal pasta gigi NASA. Netral saya sampaikan, semua orang, setiap kita, setiap hari menggunakannya. Bahkan satu hari 2 kali, minimal 1 kali lah bangun pagi. Bahkan ada yang 3 kali menggunakan produk pasta gigi NASA. Ini contohnya saja. Mulai dari bangun tidur, kebutuhan kita dicukupi dari kita mandi. Kemudian dalam kehidupan kita ada yang kadang sakit, ada yang kadang memerlukan perawatan khusus. Di situ kita ada yang namanya kemudian kita diberikan produk-produk yang sifat harian. Kita bisa menyodorkan produk-produk kosmetik. Kosmetik ada La Coco, ada Morskin, ya, dengan semua turunannya, ada air sali dengan segala turunannya. Untuk vitalitas, kita ada produk-produk yang sangat luar biasa. Ada keperluan pria, ada keperluan wanita. Ini menunjukkan bahwasanya hal ini produk kita pun bukan sekedar menjadi pionir, tetapi produk kita ini mampu mengedukasi masyarakat di hampir seluruh Indonesia tentang bagaimana tingkat keberhasilan kita kalau kita mampu memberikan satu pertanian yang selaras dengan alam, dengan pupuk berimbang, dengan pemberian unsur organik penting atau esensial yang diperlukan oleh tanaman, yang diperlukan oleh hewan. Dan NASA membuktikan dengan produk agro, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan ini mampu memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi masyarakat. Dalam konteks sumbangsih ini tentunya adalah produk ini bermanfaat
Sehingga terjadi satu pembuktian dengan juri terbaik adalah tanamannya, dengan satu pembuktian juri terbaik adalah komoditas dan kemanusiaan. Karena kita mengurangi peperangan tentang pangan, kita sudah mengurangi tingkat bahaya tentang penyakit-penyakit yang muncul dari produk-produk kimia sintetis yang ada. Saya sampaikan kita mengedukasi, jadi tidak bisa kita secara frontal ini kita terangkan, NASA seperti ini, pentingnya seperti ini, tidak perlu. Pelan-pelan orang akan memahami, pelan-pelan orang akan merasakan tentang kualitas yang sebarannya cukup banyak. Maka tugas Anda, tugas kita untuk mampu memahami produk itu dan melakukan satu pendalaman khusus apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi ketertarikan kita tentang sesuatu produk. Sudah barang tentu kita tidak akan mampu untuk seluruh produk kita fahami. Maka jangan berkecil hati. Lakukan yang termudah, lakukan yang paling sederhana, lakukan yang paling gampang. Produk apa yang Anda kenal dengan baik, produk apa yang Anda butuhkan, yang lingkungan Anda butuhkan, daerah Anda butuhkan, itulah yang Anda perdalam. Contoh sederhana, Anda di perkotaan, maka Anda tentunya segmentasi pasarnya adalah melakukan penelusuran pasar-pasar yang ada di kota Anda tersebut. Mulai dari kebutuhan mereka sehari-hari untuk mandi, untuk sehari-hari. Juga di kota ini juga ada orang-orang yang mulai bermain dengan pertanian di perkotaan. Kita kenalkan dengan nama urban farming. Itu ada. Itu bisa. Dan Bapak Ibu sekalian cukup memahami beberapa produk, pasti pasar akan dengan senang hati menyambutnya. Karena di NASA ini sebetulnya kita tidak menjual iming-iming, tetapi di NASA ini kita memberikan satu bukti, produknya berkualitas, produknya dicari orang, produknya dibutuhkan orang, bahkan ada sampai bersusah-susah untuk Enden, untuk mencari tahu di mana produk ini ada, di stokis mana, ada di leader mana. Karena apa? Saking kita bukan berebut ya, melihat sebuah fenomena, begitu produk datang, begitu produk habis, begitu produk datang, begitu produk habis. Maka lagunya adalah Enden, ya. Enden ini sesuatu yang luar biasa sekali. Tapi itu jangan menjadikan kita berkecil hati. Karena apa? Karena kalau produk Enden itu menunjukkan bahwasanya produk kita jalan, produk kita laris. Apakah Bapak Ibu sekalian mau ikut sebuah perusahaan yang produknya selalu stok, selalu ada, tetapi kadaluarsa, jalan, produknya tidak laris? Beda dengan kita. Produk itu bisa berebut, produk itu bisa ngantri, dan kita tetap setia ngantri. Karena apa? Produknya ini berkualitas dan laris. Ya, 3 saja dulu, sederhana. Ya, dari 3 itu saya akan jelaskan. Distributor ke manajer tentunya ada beberapa syarat. Yang semuanya itu kalau saya sampaikan di sini adalah persyaratannya adalah bagaimana kita mampu membersamai, bagaimana kita mampu menyukseskan mitra-mitra kita untuk bersama kita sukses, bersama kita bahagia di NASA ini. Maka kita akan naik peringkatnya. Secara akumulasi kita akan naik menjadi seorang manajer.
mulailah dari seorang manajer ini kepemimpinan kita digembleng. Di dalamnya kita dengan syarat-syarat pencapaian yang ada, manajer akan naik menjadi silver manager. Silver manager akan naik menjadi gold manager. Gold manager akan naik menjadi pearl manager. Pearl manager akan naik menjadi emerald manager. Emerald manager akan naik menjadi seorang director. Di director inilah kita, kepemimpinan kita sudah lebih luas lagi. Kita harus sudah mulai mampu mengkoordinasi sebuah jaringan yang lebih luas. Maka kita akan naik dari director menjadi eksekutif diamond director, akan menjadi seorang double diamond director, dan di puncak karir yang kita sama-sama ingin raih, kita sama-sama ingin capai, kita sama-sama ingin mendapatkannya adalah Crown Diamond Director. Tetapi harus kita lalui. Dan pola-pola bagaimana cara meraih kebahagiaan, kesuksesan di NASA ini sudah diajarkan banyak oleh leader-leader Anda. Dari perusahaan sudah saya terangkan, dari sistem sudah saya terangkan, produk saya terangkan, jenjang karir sudah saya terangkan. Saya ingin Bapak Ibu sekalian memahami, perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di sini pentingnya pendidikan NASA yang berbasis kepada pelatihan-pelatihan spiritualitas, pelatihan-pelatihan pendekatan psikologi. Jadi more than just a business. Tidak hanya sekedar bisnis kita di NASA. Di NASA kita diajarkan secara komplit menyeluruh oleh leader-leader kita yang didasarkan dari sebuah ilmu dan pengalaman. Yang disarikan dari sebuah proses perjalanan panjang. Kita semua diajarkan di situ. Sehingga inilah yang namanya pembentukan, karakter building. Di NASA ini more than just a business, karena saya berani sampaikan pendidikan karakter atau karakter building di NASA ini telah membuktikan banyak sekali leader-leader yang berangkat dari pribadi kurang beruntung, pribadi dengan banyak keterbatasan, tetapi mampu melepaskan kungkungan, menjadi orang luar biasa dan menjadi pemenangnya. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sekalian ada di dalamnya? Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sekalian mempunyai? Apakah kita benar-benar sudah siap? Apakah benar-benar kita sanggup melakukannya? Nah, kesuksesan ini melatih kita, namanya karakter building. Karena kita tidak pengen orang sukses di NASA ini hanya diukur dari pencapaian kesejahteraannya saja, hanya diukur dari pencapaian materialitisnya saja, motornya, mobilnya, rumahnya, pendapatannya, bukan. Tetapi more than just a business. Ini di sini kita akan mencapai sebuah kebahagiaan karena kita akan mendapatkan bukan sekedar uangnya, bukan sekedar mobilnya, bukan sekedar rumah mewahnya, tetapi kita akan mendapatkan sebuah sejahteranya, pengharkatan, penghormatannya atas pencapaian kita yang akan sangat dihormati, dihargai, diikuti oleh mitra-mitra kita, dicontoh oleh mitra-mitra kita. Kemanapun Anda pergi sebagai seorang leader, maka Anda akan sangat dihormati. Dan Anda menjadi seorang pemenang yang luar biasa di kehidupan ini. Dan itu semua sudah
beberapa leader sudah membuktikan, secara pribadi saya sudah merasakan, Masya Allah, demi Allah, kemanapun saya pergi, saya selalu disambut hangat oleh mitra-mitra NASA di seluruh Nusantara. Dengan kecintaan, dengan kekangenan, dengan sebuah penghormatan, penghargaan yang luar biasa, yang semua itu sangat luar biasa, tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan harga mobilnya, harga motornya, harga rumahnya, tidak bisa diukur. Melihat orang lain bahagia, downline kita, mitra kita bahagia, betapa sangat luar biasa kebahagiaan itu. Sebuah tanggung jawab, dan jadikanlah itu sebuah proses penggal perjalanan kehidupan Anda untuk meraih bahagia bersama di NASA. Satu dari sekian yang perlu saya sampaikan adalah jangan tinggalkan dengan niat awal kita semua segala membahagiakan, mensukseskan mitra-mitra kita. Yang terkadang ini sebetulnya langkah kecil tetapi terasa sangat besar bagi mereka. Kita mampu hantarkan mitra kita menjadi seorang manajer. Ini sudah satu yang luar biasa. Kita mampu hantarkan mitra kita menjadi seorang director, diamond director. Ini sesuatu yang sangat wow, luar biasa. Apalagi kalau kita bersama-sama mampu mewujudkan the dream team kita menjadi super team, menjadi tim yang sangat kuat. Banyak leader-leader kita menjadi crown diamond director. Dan semakin banyak leader kita yang menjadi crown diamond director berkualitas, maka saya yakin kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Kebahagiaan akan kita rasakan bersama. Dan insya Allah visi Indonesia memperjuangkan hak kita semua, hak masyarakat untuk mendapatkan kebahagiaan demi tercapainya sebuah tatanan yang lebih baik, keberhasilan yang lebih baik, yaitu Indonesia makmur raya berkeadilan bersama dengan NASA. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah pejuang-pejuang sejati di NASA, maka saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti mampu berproses, pasti menjadi juara. Pasti di Facebook NASAku 1. Semua motivasi-motivasi saya bisa Bapak Ibu sekalian ambil. Dan besok boleh japri di FKO 2. Siapa yang saya sudah mencoba masuk di NASAku 1. Itu kata kuncinya ya. Insya Allah secara perlahan setelah kesibukan saya dari sekolah sudah selesai dan kewajiban saya membersamai kalian dan masyarakat sudah mulai agak ringan, saya akan mengampu kembali forum NASAku 1 ini untuk menjadi sebuah motivasi, semangat, spirit, psikologi, spiritualitas bagi kita semua. Demikian dari saya, sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Go Crown Diamond! Hanya dapat duit, tetapi bisa memberikan kebahagiaan buat kita semuanya. Artinya bukan pada kita saja, tetapi juga kita bisa bermanfaat pada orang banyak. Sebelum live tadi, kita sempat ngobrol bagaimana di pendopo Joglo, di kediaman beliaunya nih, hampir seminggu ini 400 orang hadir, kumpul para leader-leader untuk diskusi bagaimana misi bersama di tengah pandemi ini. Intinya adalah ayo terus maju. Seperti beliau utarakan tadi, kita memang bukan insan biasa, tetapi bisa menjadi insan biasa, luar biasa. Karena apa? Kebahagiaan seorang leader, kebahagiaan seorang upline ketika melihat
mitra-mitranya tumbuh dan bisa menggapai impiannya. Demikian kelas KFO ini yang langsung